bilang sebelah kiri kanan, tanggal 5 masih 2 hari lagi. Jadi santai. Jangan karena belum gajian terus kayak kurang sukacita begitu ya. Kita harus tetap bersukacita karena Yesus sumber sukacita. Amin. Kita punya sukacita tidak seperti handphone yang nanti 100% dia penuh, kurang lebih tidak sampai 1 hari pakai lalu kemudian dia drop 50%, 25% dan dead. Now, kita punya Roh Kudus yang menjadi source atau sumber dari kita punya sukacita. Amin. Dan sukacita kita tidak tergantung atas apa kata orang ataupun penampilan ataupun kekayaan. Tapi sukacita kita bergantung atas apa? Kata Tuhan. Kalau apa kata orang tidak selamanya benar, tapi paling banyak salah. Amin. Orang bilang kalau pakai baju hitam lebih cantik, tapi orang lain bilang baju putih lebih cantik. Tung bingung. Ada orang bilang bodi lebih cantik, kurus lebih cantik. Ada orang bilang kalau misalnya dia hidung sedikit mancung lebih cantik, tapi kalau dia minum setengah mati. Karena air pasti yang gelas-gelas yang kecil-kecil begini itu kan biasanya semakin canggih gelas, semakin mahal dia punya mulut semakin kecil. Jadi Bapak Ibu yang hidung-hidung tinggi itu sudah pergumulan guys. Karena mau minum pasti tatongka di sini. Berbahagia sampai pesek-pesek. Haleluya. Karena waktu minum tidak akan masuk itu. Satu kali saya punya kemarin ada anak rohani dia tidak sempat sekolah, jadi tiba-tiba dia ikut kejar paket B, ya paket untuk SMA paket B ya, A ya, C, oke, paket C, gitulah. Bukan satu paket, kalau lagi dulu kan biasa dulu belum bertobat kan satu paket dulu. Yeah. Jadi sampai di sana mereka pelajarannya bahasa Indonesia. Sampai di sana terus pelajaran bahasa Indonesia ada harus menyebutkan kata sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi seperti contoh telur salah, telur benar. Tapi karena dia lagi ribut sama istrinya di rumah, dia datang belajar sampai sana. Telur salah, telur benar. Kuitansi salah, kuitansi benar. Suami salah, istri selalu benar. Istri itu begitu. Kalau orang salah, dong akan ngotot. Tapi kalau dia benar, dia lebih ngotot. Dia tambah salah, tambah ngotot. Haleluya. So kita perlu rubah konsep-konsep yang selama ini orang pikir bahwa kalau ada masalah lalu terganggu di luar. Tonight we want to talk about bagaimana kita punya prinsip dalam proses. Kalau saya bicara prinsip berarti karena hidup kita dikuasai oleh 3. Prinsip, nilai, dan asumsi. Amin. Jadi kalau prinsip itu betul-betul sesuai dengan firman Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau nilai adalah gaya hidup yang kita lakukan sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan dari prinsip tadi. Kalau asumsi tidak boleh, karena biasanya kalau orang hidup sama asumsi akan bisa diikuti oleh kata yang paling terakhir sesudah asumsi adalah spekulasi. Ada orang sudah kasih pinjam motor, pasti dia akan bilang itu motor dia pencuri kan, baik? Padahal sudah dikasih pinjam baju atau dibeliin baju baru, dia tuh minta orang beli baju, asumsi, ya kan? Asumsi, jangan hidup berdasarkan asumsi. Kita mau hidup berdasarkan prinsip. Kalau prinsip itu sudah tidak dapat diganggu-gugat. So buat 10 menit kita akan bahas ini. Prinsip mencintai proses. How to love the process. Karena biasanya kalau bicara proses orang tidak mau. Amin. Orang pengen diberkati, tapi begitu untuk mendapatkan proses dia tidak mau. Berapa banyak orang yang ketika ditanya mau pengen seperti Ayub, ya ketika ditanya mau diproses seperti Ayub, tunggu Pak. Dong pikir 2 kali untuk dapat mengikuti proses. Why? Karena begini, yang namanya instan itu tidak bagus untuk kesehatan Bapak Ibu. Amin. Mie instan tidak bagus. Bahkan mie instan sendiri pun itu butuh diproses untuk bisa makan. Tidak bisa langsung Tuhan Yesus kami mau makan mie instan. Lalu tiba-tiba mie instan tidak dalam mulut. Nah, dia butuh dibuka dia punya kulit, direbus, pakai telur, pakai rica sedikit, terus pakai kornet. Sudah begitu sudah masak taruh di atas meja, pas mau makan kucing lewat, wah jatuh. Itu antara manusia baru dengan manusia lama di situ ketemu tuh.
So, kita butuh mencintai proses, Bapak Ibu. Karena instan itu tidak begini. Instan tidak baik. Yang namanya formal itu tidak baik buat tubuh. Amin. Demikian juga instan sangat tidak baik bagi kita yang menggunakannya. Kalau orang yang sering instan tidak akan pernah bisa mencintai, tidak bisa akan menjadi orang yang sukses dalam proses. Hati-hati yang tidak suka instan, yang paling suka instan tidak suka proses. Hati-hati. Hubungan pun tidak boleh instan, butuh proses. Ketika proses itu dia kena, dia akan saling mengenal. Oh, saya punya pasangan tidak suka ini, saya punya pasangan tidak suka ini. Butuh proses. Oke, kenapa kita harus proses? Kita baca Alkitab dulu, dibilang tidak kurus lagi. Yesaya 43 ayat yang ke-21. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-21. Sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Yesaya 43 ayat yang ke-21 sudah dapat? Yesaya ada di perjanjian baru, guys. Oke, Yesaya 43 ayat yang ke-21 sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Saya undang semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3 kita baca. Umat yang telah bentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Dipesankan kembali. Oke. So firman Tuhan di situ berkata bahwa umat yang telah bentuk akan menyatakan apa? Kemasyhuranku atau kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan mau pakai kita untuk menunjukkan kemuliaannya melalui satu cara, Bapak Ibu, dibentuk, selesai. Dan pembentukan ini bicara orang dewasa, bukan bicara anak-anak. Paulus bilang kamu bukan anak kecil lagi, kamu orang dewasa yang nggak butuh susu lagi, begitu. Kalau kita berikan susu, kasih makan susu, tidak bisa. Begitu, kita harus bertumbuh terus, bertumbuh. Supaya begini, ini akhir zaman. Ada begitu banyak orang yang pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk menjebak orang lain, menjerat orang lain, menyesatkan orang lain, pakai ayat. Bahkan tidak sedikit orang pakai ayat untuk memperkaya dirinya mereka. Begitu. So hati-hati, kita mesti belajar pembentukan ini. Kemuliaan Tuhan hanya bisa dipakai Tuhan buat kita lewat pembentukan. Nah, yang pertama kenapa kita kalau misalnya proses, akibat dari proses itu akan membuat kita kenapa? Yang pertama yang akan membuat kita lebih dewasa. Amin. Proses membuat kita lebih dewasa. Pak, tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Amin. Mati itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. So kita ada sekarang karena keputusan kita dulu. Kita ada ke depan, kita harus putuskan sekarang. Di mana kita? Mau tetap jadi anak-anak atau mau tetap jadi orang yang dewasa? Amin. Sekarang banyak sekali orang yang tidak dewasa, tersinggung sedikit hanya gara-gara orang bilang apalah begitu kan. Saya sering bilang bahwa ketersinggungan itu diambil bukan dikasih. Waktu orang bilang saya itu anjing babi, itu keputusan bolanya di saya. Saya mau ambil itu sebagai satu ketersinggungan atau saya lepaskan, itu membuat saya tidak tersinggung. Kalau mungkin orang bilang sama saya, so pura-pura alim pak, stop. No, kita tidak pura-pura alim di sini. So, kita tidak pura-pura alim di sini. Kita mau, waktu orang bilang bahwa jadi anak Tuhan tidak bisa, bisa. Karena kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Amin. Jangan pernah, saya sering bilang ini, untuk menjadi hebat tidak perlu menjadi orang lain. Cukup jadi diri Anda sendiri di hadapan Tuhan. Karena biasanya dokumen asli lebih berharga daripada kopian. Anak-anak operator tahu gitulah. Waktu datang begitu, selain diminta yang kopian, lalu diminta asli. Kalau tidak ada asli tertembus. Mau nikah juga begitu, tidak ada surat asli tidak bisa. Istri saya, mana buktinya? Tidak ada. Butuh keaslian. Asli itu menjadi diri Anda sendiri itu lebih baik daripada saudara. Lebih baik Anda menjadi diri Anda sendiri dan dibenci daripada Anda dicintai karena Anda tidak orang lain. Jadi kalau ketemu sama pasangan bilang saya seperti ini, saya mau begini, itulah saya. Mau terima tidak, mau tidak terima juga tidak apa-apa. Begitu.
Supaya Anda tidak bertopeng. Capek Pak, topeng itu capek sekali. Sayang, tak suka Bang Anda. Senyum, betul-betul senyum dengan senyum terpaksa itu kan kita bisa rasa kan. Halo. Sama-sama halo juga, tapi bisa rasa begitu. Karena orang yang kita sudah sayang sekali, tiba-tiba dia tidak sayang, kita bisa rasa bro. Ya, pernah mengalami lah. Kedua, gara-gara proses ini kita bisa tahan uji. Amin. Kalau proses itu bikin kita tahan uji, Pak, mobil yang paling mantap, mobil yang paling bagus, dia akan dikatakan tahan uji itu ketika dia melewati pengujian tuh. Biasa di dinas perhubungan itu kan kasih masuk itu, kecepatan paling tinggi, dites semuanya. Keluar dari situ, tahan uji. Orang yang dipuji Tuhan yang tahan uji, bukan orang yang makan puji yang tahan uji. Ada banyak orang suka makan puji, rasa dia diri lebih suka. Dia tidak butuh Tuhan. Apa tuh Tuhan? Apa? Kita kerjakan karena kita saja, bukan yang lain. Iyalah. Kita kerja karena kita sendiri. Nah, kita butuh Tuhan. Yang ketiga, gara-gara proses ini, ketika kita mencintai proses, kita lebih berhikmat. Amin. Karena ketika hikmat itu tidak datang ketika hanya kita bilang amin, lalu tiba-tiba hikmat terlontar, bang. Nah, hikmat itu datang ketika kita dikhianati, difitnah, ketika kita dibiarkan sendiri, ketika kita hal yang terburuk terjadi atas diri kita berhikmat. Buat orang di luar Tuhan bilang itu kematian, tapi anak di dalam Tuhan lihat kegagalan-kegagalan itu, kehancuran, kejatuhan sekalipun, buat kita lebih berhikmat ke depan. Kalaupun gagal dalam rumah tangga, ke depan kita akan berhikmat untuk memilih pasangan hidup. Kita gagal dikhianati ketika kita sudah pacaran, sudah sayang dia, lalu tiba-tiba dia selingkuh. Jangan sedih. Tadi saya layani satu orang, kita mau bunuh diri. Ini apa? Kita setia, baru tadi pacaran perempuan lain. Kita mau tabrak, jangan. Tabrak kok pakai perencanaan. Tabrak saja. Now, kalaupun kita sudah setia dan dikhianati, bersyukurlah. Karena bukan kita yang kehilangan, dia yang kehilangan. Dia kehilangan orang yang betul-betul mencintai dia. Apa adanya. Karena begini Pak, Bu. Jomblo harus jadi jomblo yang berkelas. Jangan jadi jomblo terus jual murah, jangan. Anak Tuhan jadi jomblo tuh jomblo yang berkelas. Jomblo yang berkelas itu tidak akan pernah ganggu dan tidak pernah bikin nyaman orang punya istri dan orang punya suami. Amin. Itu yang bikin beda kita sama orang lain. Berkelas, kita tidak ganggu. Meskipun orang bilang, lebih baik jangan pakai lagu antara nyaman dan cinta, beta dilema, saya pilih mana, dapat tampilin kan dapat pukul. Waktu orang bilang makanya saya bilang hati-hati orang yang bikin nyaman, karena yang nyaman belum tentu aman. Hati-hati. Kalau istri orang baru Anda bikin nyaman, hati-hati. Suami orang Anda bikin nyaman, hati-hati. Karena dia sedang mengalami hukum tabur tuai, Pak, Bu. Barang siapa yang coba-coba, dia tidak sadar ketika dicoba bikin nyaman orang punya pasangan. Orang lagi bikin pasangan, dia bikin nyaman, dia punya pasangan juga tuh. Cuma belum waktunya aja. Gitu. Orang luar bilang karma. Kita bilang hukum tabur tuai. Amin. Tidak ada yang tidak kita tabur karena segala sesuatu yang tidak ada yang kita tuai, yang tidak kita tuai kalau kita tuh sudah tabur. Mau baik buruk taburannya tetap kita terima. So, keputusannya di kita, mau taburan baik atau buruk. Paling terakhir, gara-gara proses ini, gara-gara kita mencintai proses ini, kita akan menjadi lebih berkualitas. Kita akan jadi lebih bernilai. Amin. Bapak Ibu tahu batu yang paling mahal di dunia ini? Diamond. It's not gold. Nikel masih nomor 3 lah begitu. Di atas nikel ada gold, emas. Di atas emas ada diamond. Itu batu yang paling mahal seluruh dunia.
Prosesnya kurang lebih sama seperti nikel lah. Nikel di tanah ya. Tapi itu kan dia dari dalam perut bumi kan, dari magma itu kan, bumi panas di dalam di situ lalu keluar dari lahan dia keluar panas-panas sampai di bawah diambil oleh tukang tambang. Mereka bawa sampai di sana dibentuk lagi lebih sadis daripada kalau mas saja pakai air raksa Pak Bu. Itu lebih dari itu. Sampai dari situ belum sampai di situ sudah bentuknya kayak transparan begitu, dia ambil lagi baru dikasih bentuk jadi kayak ada prisma ada berapa dimensi itu. Jadi kita lihat diamond, pernah lihat mutiara kan? Intan ya. Pernah lihat intan, cincin intan kan yang ada kayak permata-permatanya gitu. Satu kali ada satu batu mereka duduk. Jadi waktu dia potong satu kali, dua kali dia bilang cukup. Saya tidak mau, tidak tahan. Cuma 4 kali pukulan diterima. Tapi ada batu yang satu, ketika dihajar dia diam aja. Selesai dihajar dia jadi patung. Singkat cerita mereka ditaruh di satu museum. Batu yang sana di pojok, yang menerima banyak pembentukan tadi, banyak pahatan tadi, dia taruh di pojok. Dia yang 4 cuma jadi ubin. Heran. Kenapa sama orang pergi ke pojok dan lihat barang yang ada di sana? Dia tanya, kenapa sih orang lain lihat kamu di sana? Dia bilang, guys, karena waktu di tahap kamu bilang stop di batahan keempat. Saya apapun di pahat prosesnya saya terima. Dan biasanya hasil tidak pernah mengkhianati proses. Amin. So love proses. Proses itu menyenangkan waktu itu. Misalkan ini uang besar sekali. Ini gara-gara Krismo kan? Oke. Enggak ada. Oke. Anggaplah ini uang 100.000. Oke. Ini 100.000. Kalau tiba-tiba uang 100.000 ini saya sobek, ini dia nilainya, maksudnya orang pasti bilang apa? Kata sobekan tidak. Sobekan uang senilai 100.000. Amin. Saya sobek lagi. Saya sobek harus. Waktu orang dapat, orang masih ada lihat nilai 100.000-nya. Pasti mereka apakan? Sobekan halus uang senilai 100.000. Bicara apa? Berapapun dibentuk, disobek, dihancurkan, kita tetap bernilai. Amin. So bilang seperti itu, saya suka proses. Bilang dong, saya saya seperti ini, saya tidak berubah. Oke, kita akan tutup. Dasar apa sih Tuhan kasih kita proses seperti itu? Wahyu 3 ayat yang ke-19. Kenapa Tuhan mau kasih proses buat kita? Wahyu yang ke-3 pasal 3 ayat yang ke-19. Ini ayat terakhir sebelum kita tutup. Sudah dapat? Oke. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa kasihi, ia tegur dan kuhajar. Sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. So tujuan Tuhan karena dia mengasihi kita, maka dia apa? Tegur, dia hajar. Bukan cuma tegur. Kalau Tuhan tegur bisa banyak, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hamba Tuhan, lewat teman, lewat keluarga, Tuhan tegur. Tapi kalau tidak mau dengar, hajar. Dan biasanya ajaran Tuhan itu kalau sampai salah satu yang biasa Tuhan pakai untuk dia menegur kita. Tuhan kalau suruh goyang 5,6 skala Richter, dia bikin 5,6 skala Richter. Dia tidak bantah Tuhan. Dia bilang kasih keluar lahar, dia kasih keluar lahar. Dia bilang kasih goyang di situ. Kalau Tuhan suruh alam tidak pernah komplain. So orang-orang yang Tuhan kasih teguran itu tujuan cuma satu, karena dia mengasihi. Lalu tujuannya cuma satu, pertobatan. Amin.
tujuannya cuma satu, supaya kita bertobat. Jadi ketika dengarkan itu dia tujuannya cuma satu, supaya kita bertobat. Jangan pernah kejar kesembuhan, kejar pertobatan, keselamatan. Firman Tuhan bilang bahwa kalau ada kedapatan sakit, panggil penatua dioleskan minyak, dan dia bilang di situ bahwa ketika orang ketika didoakan selesai, nanti doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Dia tidak bilang menyembuhkan orang yang sakit itu, tapi dia bilang apa? Menyelamatkan orang yang sakit. Artinya begini, buat apa sembuh tapi tidak selamat? Lebih baik selamat. Sebab kadang-kadang juga sakit itu membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Elia hamba Tuhan yang luar biasa meninggal karena sakit. Banyak orang yang meninggal karena sakit, anak-anak Tuhan. So jangan pernah tolak proses. Amin. Dengar ini, kembali ke rumah, mencintai proses. Apapun itu, proses karena masalah yang orang lain bikin, proses karena masalah yang kita bikin sendiri. Cintai proses. Nanti lihat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti kelihatan. Orang yang betul-betul mencintai Tuhan, mencintai proses, dia tidak akan lari. Biasanya orang akan angkat orang yang lebih di atas karena dia cintai proses. Amin. Saya pikir kita tidak usah terlalu mengejar jadi agama lalu lupa orang bertuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak. Jangan pernah berpikir begini. Ini yang saya sering bilang. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang pergi ke gereja, kalau Anda datang hari ini datang ke gereja lalu berpikir bahwa saya yang ke gereja itu lebih baik hidupnya daripada orang yang tidak ke gereja, berarti Anda datang ke gereja berhasil, pulang Anda gagal. Karena ada begitu banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mereka hanya ujur datang ke gereja, tapi mereka belajar ilmu teologi kuat tinggi-tinggi, tapi hanya mengentertain diri mereka supaya mereka kelihatan lebih kudus daripada orang lain, dan orang lain tidak kudus. Nah, Kristus mengasihi semua orang. Amin. Kristus mengasihi semua orang. Jangan anti dengan pemabuk, jangan anti dengan perokok, jangan anti dengan orang yang suka selingkuh, jangan anti ketemu mereka. Anda tidak menerangi mereka untuk kenal Injil. Anda menyilaukan jalan mereka untuk kenal Injil. Harusnya menyerangi mereka supaya mereka bertobat kenal Injil dari kehidupan kita. Orang tanya sama saya kemarin, Pak, waktu lagi pertemuan sama hamba Tuhan, jalan yang paling terbaik untuk supaya orang kenal Tuhan apa? Saya bilang, hidup, kesaksian hidup. Mungkin saya bisa salah dengar khotbah karena salah pemahaman, tetapi saya tidak akan bisa salah kalau saya belajar teladan seseorang dari dia punya teladan hidup. Amin. Cara yang paling terbaik, jadi teladan, Pak. Jadi teladan. Orang mau bilang apapun, tetap jadi teladan, selesai. Dan dia bilang, siapa yang menuntun orang ke jalan kebenaran, dia akan tetap bersinar seperti cakrawala sampai selama-lamanya. Tuntun orang ke kebenaran. Sampai di sini kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau membawa kami untuk mengenal proses-proses itu, dan kami tidak lari dari proses itu. Kami tidak mau menjadi pengecut. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang lihat masalah lalu kabur, Tuhan. Ingatkan satu hal, bahwa Tuhan berkata kalau kita lari dari satu masalah, Tuhan akan mengharapkan kita 1001 masalah yang sama. Tujuannya sama, tujuan satu, supaya kita menang karena masalah yang 10 kak kita lari tersebut. So jangan pernah lari dari masalah. Selesaikan masalahmu, tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Saya tahu berat, saya tahu kamu tidak mampu, tapi Kristus sudah mengambil semua ketidakmampuan kita di atas kayu salib supaya kita menjadi mampu. Terus saya mau kita pakai salib bukan cuma sekedar pakai salib, tapi kita ngerti bahwa salib pertukaran. Saya yang tidak mampu, saya jadi mampu. Saya yang tidak diberkati, diberkati. Tuhan berkata bahwa jangan cepat kaya.
Dalam orang yang menabung juga pun jangan berpikir bahwa cepat kaya, karena orang yang cepat kaya akan menuai kebinasaan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hambamu sudah selesai berbicara. Biar Engkau terus berbicara setiap kehidupan anak-anakmu. Biar apapun yang telah kami kerjakan, biar apapun yang telah kami dengar, Tuhan mengubah pola pikir kami untuk kami lebih satu langkah menjadi orang yang dewasa dalam Engkau. Ampuni kami kalau kami suka mengeluh dengan segala proses yang kami terima. Ampuni kalau kami suka instan selama ini. Ampuni kami. Ajar kami untuk tetap mencintai proses, karena kami percaya proses mendatangkan kedewasaan dan hikmat buat kami. Mampukan kami dengan kekuatan dari Roh Kudus Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami mendengarkan dan melakukan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami akan memberi persembahan, Tuhan, sudah berkati persembahan kami. Yang memberi, yang belum memberi, yang Kau berkati semuanya, Tuhan. Kami tidak memberi dari kelebihan kami, tapi dari kekurangan kami. Dan kami percaya firman-Mu berkata bahwa ketika kami memberi dengan kekurangan kami memberi yang paling terbaik dari antara segala pemberian-pemberian yang ada. Biar pemberian kami Engkau mencatat semua di kerajaan surga. Ini doa kami, Tuhan. Biar persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan di tempat ini, untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan siap untuk memberi sama-sama katakan. Amin.